Halo minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Nah, di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian untuk beberapa hal yang perlu kalian persiapkan sebelum bekerja di Jepang, teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran, jangan lupa untuk simak dan tonton video aku sampai akhir. Oke teman-teman, langsung aja ya aku bahas beberapa hal yang perlu kalian persiapkan sebelum bekerja di Jepang. Ini tuh juga menurut aku sangat penting ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu kalian harus menyiapkan mental kalian, teman-teman. Mental itu sangat penting ya, penting sekali untuk dipersiapkan ketika kalian masih ada di Indonesia, yaitu untuk menghadapi segala keadaan ketika kalian bekerja di Jepang, teman-teman. Karena ketika di Jepang nanti pastikan ada yang namanya adaptasi ya. Nah, waktu adaptasi itu membutuhkan mental yang kuat, teman-teman. Dan itu sangat dibutuhkan ya waktu ketika adaptasi di Jepang. Karena di Jepang itu pastikan kita akan menemukan banyak hal yang baru ya, dari tempat baru, tempat tinggal baru, tempat kerja baru, dan juga orang-orang baru gitu ya. Kemudian bahasa juga gitu, kita kan perlu adaptasi, teman-teman. Nah, ketika di Indonesia kita juga harus sudah mempersiapkan supaya nanti ketika di Jepang itu mental kita tidak terlalu down. Mungkin ya emang ya nanti pasti bakalan ngalamin mental yang kaget gitu, kaget dengan keadaan yang baru gitu ya. Jadi ketika di Indonesia kalian sebisa mungkin jangan hanya membayangkan hal yang indah-indah ya. Ketika nanti sudah di Jepang, pemandangannya yang indah, terus kemudian mungkin bisa dapat gaji yang lumayan gitu ya. Kalian harus menyiapkan mental kalian. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu kalian harus mempersiapkan bahasa, teman-teman. Bahasa itu sangat penting ya. Bahasa itu kan alat komunikasi ya teman-teman, jadi itu sangat penting. Nah, ketika di Indonesia kalian sebisa mungkin harus mempersiapkannya dengan baik ya. Meskipun nggak selancar semulus orang Jepang yang asli itu ngomong gitu ya, tapi setidaknya untuk dasar-dasar ya, seperti untuk kosakata sehari-hari ataupun untuk tentang kerjaan kalian gitu ketika di Jepang, kalian setidaknya harus tahu ya teman-teman, supaya tidak terlalu, kalau diajak ngomong tuh nggak terlalu bengong ataupun nggak nyambung gitu ya. Di persiapan bahasa yang baik itu juga sangat perlu. Ketika di LPK sebisa mungkin kalian jangan main-main ya, jangan menganggap sepele gitu tentang bahasa. Nanti ketika di Jepang pasti bisa sendiri gitu ya. Memang nanti di Jepang itu lama-kelamaan juga bisa ya lancar, tapi setidaknya kalian punya hal untuk dijaga-jaga gitulah, punya dasar-dasarnya gitu ya, karena dasar itu juga penting, teman-teman. Jadi waktu di LPK kalian harus belajar dengan baik. Kemudian untuk selanjutnya kalian harus menyiapkan fisik, teman-teman. Menurut aku fisik juga itu menurut aku tuh penting ya, karena di Jepang juga butuh kekuatan fisik gitu. Meskipun ada beberapa mungkin pekerjaan yang tidak terlalu menggunakan. Nah, ketika di Indonesia sebisa mungkin ya kalian juga harus mempersiapkan fisik kalian. Mungkin dengan cara olahraga ya, kalian bisa lari-lari ataupun push up ataupun olahraga lainnya gitu yang bisa kalian lakukan. Ketika di LPK sepertinya juga ada ya untuk latihan fisik gitu. Nah, kemudian waktu senggang mungkin kalian bisa lakukan sendiri atau dengan teman kalian bisa lakukan gitu ya, untuk melatih kekuatan fisik kalian, supaya tujuannya itu ketika di Jepang fisik kalian gak terlalu kaget, teman-teman. Dulu waktu awal-awal aku juga ngerasa badan aku tuh sampai sakit semua ya, karena pekerjaan aku juga lumayan menggunakan fisik gitu.
Jadi waktu awal-awal kerja itu badan aku sampai rasanya tuh sakit-sakit, bangun tidur tuh sampai kayak habis di apa gitulah, sampai sakit-sakit, ngerasa sakit gitu teman-teman. Tapi memang lama-kelamaan sudah terbiasa ya, sudah nggak ngerasain sakit gitu. Nah mungkin cukup sekian teman-teman pembahasan aku tentang beberapa hal yang perlu kalian persiapkan sebelum bekerja di Jepang. Nah, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton dan menyimak video aku sampai akhir. Dan jangan lupa untuk kalian memberikan dukungan kepada channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman ataupun yang kurang enak didengar gitu ya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah dalam berkata ataupun berucap. Nah mungkin cukup sekian video aku hari ini teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.